Di setiap sudut dunia ini, tersembunyi kisah-kisah yang belum terungkap, rahasia yang menunggu untuk disingkap, jejak-jejak masa lalu yang menyimpan misteri kelam. Selamat datang di Ruang Cerita Misteri, tempat di mana kita bersama-sama menelusuri batas antara kenyataan dan hal yang tak terjelaskan. Sahabat Ruang Cerita Misteri, kembali lagi kita menyelami kegelapan dan misteri yang tersembunyi di balik tabir dunia nyata. Kali ini, perjalanan kita membawa kita ke sebuah tempat yang namanya saja sudah berbisik lirih di antara hembusan angin malam, sebuah lembah yang terlupakan, di mana legenda dan kengerian berjalin menjadi satu. Bersiaplah, karena malam ini, kita akan menguak kisah mencekam dari Desa Beringin. Desa Beringin terletak di sebuah lembah terpencil, tersembunyi di balik rangkaian perbukitan yang menjulang tinggi, seolah enggan membiarkan dunia luar mengusik kesunyiannya yang abadi. Jalan setapak berbatu yang berkelok-kelok menjadi satu-satunya urat nadi yang menghubungkan desa ini dengan peradaban, sebuah jalur yang jarang dilalui dan lebih sering diselimuti kabut tipis yang dingin. Rumah-rumah penduduk berjajar sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap ilalang yang tampak rapuh dimakan waktu. Di tengah desa, berdiri tegak sebuah pohon beringin raksasa, usianya mungkin telah melampaui berabad-abad, dengan akar-akar kokoh yang mencengkeram tanah seperti tentakel gurita, dan dahannya yang rimbun menaungi sebagian besar desa dalam kegelapan senja. Kehidupan di Desa Beringin berjalan lambat, mengikuti irama alam yang tenang. Matahari terbit membangunkan penduduk dengan sinarnya yang lembut, dan senja menutup hari dengan keheningan yang syahdu. Namun, di balik ketenangan yang tampak, tersimpan sebuah rahasia kelam, sebuah kutukan yang telah menghantui desa ini selama bertahun-tahun, sebuah legenda tentang makhluk berkain kafan yang gentayangan di malam-malam sunyi. Kisah tragis dan kutukan abadi. Kisah tentang pocong beringin berakar jauh di masa lalu, pada zaman ketika desa ini masih dihuni oleh segelintir keluarga perintis. Konon, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Arya, seorang pria gagah berani namun memiliki hati yang penuh kesombongan dan ketamakan. Ia terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya. Di suatu malam yang gelap gulita, Raden Arya dikabarkan telah melakukan sebuah kejahatan keji. Beberapa versi cerita menyebutkan ia membunuh seorang pedagang kaya yang melintas desa untuk merampas hartanya. Versi lain mengatakan ia bersekutu dengan kekuatan gelap untuk mendapatkan kekayaan dengan tumbal nyawa orang lain. Namun, satu hal yang pasti, kematian tragis dan tidak wajar telah merenggut nyawa Raden Arya. Sesuai dengan tradisi pada masa itu, jenazah Raden Arya dibungkus dengan kain kafan sebelum dimakamkan. Namun, ada sebuah kesalahan fatal dalam proses pemakamannya. Tali pengikat di bagian kepala dan kaki jenazah lupa dilepaskan. Menurut kepercayaan kuno, jika tali kafan tidak dilepas, arwah orang yang meninggal tidak akan bisa tenang dan akan gentayangan menjadi pocong. Malam pertama setelah pemakaman Raden Arya, keanehan mulai terjadi. Angin bertiup kencang tanpa sebab, ranting-ranting pohon bergesekan menimbulkan suara gemerisik yang menakutkan, dan lolongan anjing hutan terdengar memilukan dari kejauhan. Beberapa penduduk mengaku mendengar suara tangisan lirih yang memecah kesunyian malam. Keesokan harinya, seorang petani yang rumahnya berada di dekat pemakaman ditemukan pingsan di depan pintu rumahnya. Ia mengaku melihat sesosok makhluk putih melompat-lompat di kegelapan malam, dengan mata merah menyala dan wajah yang mengerikan. Sejak saat itu, teror pocong Raden Arya mulai menghantui Desa Beringin, malam-malam yang mencekam. Setiap malam, setelah matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti desa, rasa takut mencengkeram hati setiap penduduk. Suara lonceng tua di tengah desa yang berdentang sayu seolah menjadi pertanda kedatangan makhluk mengerikan itu. Angin malam membawa bau tanah kuburan yang lembab dan dingin, menusuk hidung dan menimbulkan rasa mual. Pocong Raden Arya sering menampakkan diri di jalan-jalan setapak yang gelap, di antara rumah-rumah penduduk, bahkan di ladang-ladang yang sunyi. Ia melompat-lompat dengan gerakan kaku dan aneh, kain kafannya yang putih lusuh terseret di tanah berdebu, meninggalkan jejak samar yang menghilang di kegelapan. Matanya yang merah menyala menatap kosong ke arah penduduk, seolah mencari sesuatu yang hilang atau menuntut balas atas kematiannya. Suara gerungan rendah dan erangan pilu sering terdengar mengiringi penampakan pocong. Beberapa orang yang berani, atau terpaksa, keluar rumah pada malam hari mengaku pernah melihat wajahnya dari dekat, wajah yang pucat pasi dengan mata yang melotot penuh dendam. Konon,
Siapapun yang bertatap muka langsung dengan pocong Raden Arya akan jatuh sakit parah, bahkan bisa kehilangan akal sehatnya. Teror pocong tidak hanya terbatas pada penampakan visual dan suara-suara menakutkan. Beberapa kejadian aneh dan mengerikan juga sering terjadi. Pintu dan jendela rumah tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri dengan keras, perabotan bergerak tanpa ada yang menyentuh, dan suara langkah kaki berat terdengar jelas di atap rumah pada tengah malam. Bahkan, ada cerita tentang penduduk yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan mendapati sesosok pocong berdiri tepat di samping tempat tidur mereka, menatap dengan mata merah yang mengerikan. Mereka yang mengalami kejadian seperti itu seringkali trauma dan tidak berani tidur nyenyak selama berhari-hari. Selama bertahun-tahun, penduduk desa Beringin hidup dalam ketakutan yang konstan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengusir roh jahat yang menghantui desa mereka. Para tetua desa dan tokoh agama telah melakukan berbagai ritual, mulai dari pembacaan doa-doa suci, pembakaran kemenyan dan dupa, hingga penyembelihan hewan kurban. Beberapa orang mencoba menggunakan jimat-jimat pelindung yang terbuat dari akar pohon keramat, potongan kain kafan bekas, atau tulang hewan tertentu. Mereka menggantung jimat-jimat tersebut di pintu dan jendela rumah dengan harapan dapat menangkal gangguan pocong. Kepercayaan terhadap hal-hal mistis dan gaib semakin kuat di kalangan penduduk. Mereka percaya bahwa pocong Raden Arya marah karena tali kafannya belum dilepas, atau mungkin arwahnya tidak tenang karena dosa-dosa masa lalunya belum tertebus. Beberapa orang bahkan mencoba berkomunikasi dengan dukun atau paranormal untuk mengetahui penyebab pasti teror ini dan cara mengakhirinya. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, teror pocong Raden Arya seolah tak pernah berakhir. Setiap malam, ketakutan kembali merayap di hati penduduk, dan suara lonceng tua terus berdentang pilu, mengingatkan mereka akan kehadiran makhluk mengerikan yang terus mengintai dalam kegelapan. Generasi baru, ketakutan yang sama. Waktu terus berjalan, generasi berganti, namun legenda tentang pocong Beringin tetap hidup dalam ingatan kolektif penduduk desa. Anak-anak tumbuh besar dengan cerita-cerita menakutkan tentang makhluk berkain kafan yang melompat-lompat di malam hari. Mereka diajarkan untuk tidak keluar rumah saat malam tiba, untuk selalu menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak mengundang amarah roh jahat. Meskipun beberapa penduduk muda yang mendapatkan pendidikan di luar desa mencoba bersikap rasional dan mencari penjelasan ilmiah atas fenomena ini, rasa takut yang telah mendarah daging sulit untuk dihilangkan. Mereka tetap merasakan aura mistis yang kuat di desa mereka, terutama saat malam-malam sunyi yang diselimuti kabut tebal. Beberapa tahun terakhir, teror pocong Beringin kembali meningkat. Beberapa penduduk mengaku melihat penampakan yang lebih sering dan lebih dekat. Bahkan, ada yang menemukan jejak kaki berlumpur yang aneh di sekitar rumah mereka pada pagi hari, jejak kaki yang tidak mungkin ditinggalkan oleh manusia biasa. Seorang ibu muda bernama Sari menceritakan pengalamannya yang mengerikan. Suatu malam, saat ia sedang menyusui bayinya, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Awalnya, ia mengira itu hanya ranting pohon yang tertiup angin. Namun, ketukan itu semakin sering dan semakin keras. Merasa penasaran dan sedikit takut, ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Betapa terkejutnya Sari ketika melihat sesosok makhluk putih berdiri tepat di luar jendelanya. Makhluk itu terbungkus kain kafan dari ujung kepala hingga kaki, dengan dua mata merah menyala yang menatapnya dengan tatapan kosong. Sari membeku ketakutan, tidak bisa bergerak atau berteriak. Ia hanya bisa memeluk erat bayinya sambil merapal doa dalam hati. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, makhluk itu perlahan menghilang dalam kegelapan. Kisah Sari semakin memperkuat keyakinan penduduk bahwa teror pocong Beringin kembali menguat. Mereka semakin waspada dan berusaha untuk tidak beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Suasana desa menjadi semakin tegang dan mencekam. Hingga kini, misteri di balik teror pocong Beringin masih belum terpecahkan. Mengapa arwah Raden Arya tidak bisa tenang? Apakah ada dosa masa lalu yang belum tertebus? Atau apakah ada kekuatan jahat lain yang memanfaatkan legenda pocong untuk menakut-nakuti penduduk desa? Beberapa orang percaya bahwa kutukan ini akan terus berlanjut hingga tali kafan Raden Arya dilepas. Namun, tidak ada yang tahu pasti di mana makamnya berada, karena kuburan lama di desa itu telah banyak yang hilang dan tidak terawat. Ada juga yang berpendapat bahwa teror ini adalah peringatan bagi penduduk desa untuk tidak melupakan nilai-nilai luhur dan ajaran agama. Mungkin, kesombongan dan ketamakan Raden Arya adalah cerminan dari perilaku buruk yang pernah ada di desa itu,
dan pocong hadir sebagai pengingat akan konsekuensi dari perbuatan dosa. Kini, Desa Beringin berada di persimpangan jalan. Generasi muda mulai mempertanyakan kebenaran legenda pocong dan mencari solusi yang lebih rasional untuk mengatasi ketakutan yang menghantui desa mereka. Beberapa di antara mereka berencana untuk mencari bantuan dari luar desa, mungkin dari para ahli spiritual atau bahkan pihak berwajib. Namun, di sisi lain, rasa takut yang telah berakar kuat selama bertahun-tahun tidak mudah untuk dihilangkan. Suara angin malam yang berbisik di antara pepohonan, bayangan-bayangan aneh yang menari dalam kegelapan, dan suara lonceng tua yang berdentang sayu akan terus mengingatkan mereka akan kehadiran pocong yang mungkin saja sedang mengintai di suatu tempat. Masa depan Desa Beringin masih menjadi tanda tanya. Apakah mereka akan berhasil melepaskan diri dari kutukan masa lalu dan hidup dalam kedamaian? Atau akankah teror pocong Raden Arya terus menghantui desa mereka hingga akhir zaman? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, kisah tentang Desa Beringin dan pocongnya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kelam desa yang tersembunyi di lembah yang terlupakan itu. Keheningan malam di Desa Beringin akan selamanya diwarnai oleh ketakutan dan harapan, oleh legenda yang mencekam dan keinginan untuk bebas dari bayang-bayang masa lalu. Sahabat Ruang Cerita Misteri, begitulah kisah kelam yang menyelimuti Desa Beringin di lembah yang terlupakan. Sebuah pengingat bahwa kengerian bisa bersembunyi di balik sunyinya malam dan legenda bisa menjadi kenyataan yang menakutkan. Jika kalian menyukai kisah mencekam ini, jangan lupa tinggalkan like dan bagi yang belum, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya dari Ruang Cerita Misteri. Malam masih panjang, dan kegelapan mungkin menyimpan lebih banyak rahasia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.